Jumpa lagi di Bincang Kanal, kanal KPK, kanal pemberantasan korupsi. Tayangan ini selalu dapat Anda akses di kpk.go.id/kanal KPK dan jangan lupa selalu follow Twitter kita di @kanal_KPK. Ya, pagi ini Bincang Kanal KPK mau bicarain tentang media sosial dan pemberantasan korupsi. Untuk itu sudah hadir di studio kita yang pertama Wakil Pimpinan KPK yaitu Bapak Adnan Pandupraja. Gimana Pak, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan pastinya ngomongin media sosial harus juga dengan pakar media sosial atau pengamat media sosial ya. Di studio kanal KPK sudah hadir Mas Nukman Lutfi. Mas Nukman, selamat pagi. Selamat pagi. Gak mau dipanggil Bapak, maunya dipanggil Mas. Emang Mas. Emang Mas ya. Apa kabarnya hari ini, susah ke studio? Baik, studionya gampang karena naik ojek. Karena naik ojek. Mas Nukman naik ojek loh ke sini ya untuk menembus kemacetan. KPK. Demi KPK. Ya, kita akan langsung ke perbincangan kita pada pagi hari ini. Kasus korupsi dan kehadiran KPK dalam memberantas korupsi itu ternyata tidak lepas dari pantauan media sosial yang saat ini memang ramai digunakan oleh masyarakat ya. Mulai dari menyerukan anti korupsi, mencaci maki para koruptor, bahkan kritikan terhadap KPK pun banyak setiap harinya di timeline KPK RI. Ya, KPK sudah mempunyai akun media sosial di @kpk_RI dan @kanal_KPK. Nah, kita mau tahu bagaimana sesungguhnya fenomena ini, apakah sudah menjadi bukti bahwa masyarakat dan rakyat Indonesia pro pemberantasan korupsi dengan menggunakan akun media sosialnya. Nah, yang pertama saya mau tanya ke Pak Adnan dulu ya. Pak, apa sebenarnya arti media sosial untuk pemberantasan korupsi, Pak? Buat kami, KPK memerlukan segala macam instrumen untuk berkampanye, menyadarkan masyarakat mengenai bahaya korupsi, dan sehingga mereka bisa menjadi warga negara yang mendukung KPK sehingga Indonesia bebas korupsi. Nah, Twitter sebagai salah satu media sosial yang sekarang sudah ngetren, itu belajar dari zaman kampanye kemarin nampaknya memang sangat efektif ya, digunakan untuk memenangkan presiden kita terpilih ini. Nah, karena itu KPK merasa perlu untuk mempergunakan sosial media Twitter ini untuk berkampanye. Nah, persoalannya terus terang kami perlu di backup oleh sebuah tim yang handal, bagaimana bisa mengoptimalkan Twitter ini, gitu. Karena kan dia menjadi sesuatu yang sangat spesifik, sehingga perlu ada ahli yang membackup KPK. Gitu. Berarti dari perbincangan tadi penting untuk kampanye anti korupsi ya Pak ya media sosial ini. Nah, ke Mas Nukman nih, pemanfaatan media sosial sejauh ini seperti apa sih Mas? Siapa sebenarnya pemakainya dan bisakah untuk membantu KPK dalam mengkampanyekan anti korupsi? Jadi sekarang gini, media sosial hampir 98% pengguna internet di Indonesia yang jumlahnya 78 juta sekarang ini itu menggunakan media sosial, punya akun media sosial. Yang terbesar saat ini adalah Facebook. Facebook tercatat ada 75 juta pengguna. Kedua Twitter, 30 juta pengguna. Mereka siapa? Kalau Facebook adalah orang-orang seluruh Indonesia, dari perkotaan sampai pedesaan gitu. Sementara kalau Twitter itu lebih kepada orang perkotaan. Oh, sudah ada mapping seperti itu ya Pak? Oh ya, karena gini, biasanya sudah bosan ke Facebook, kemudian main Twitter. Nggak ada kasus, jarang sekali ada kasus orang sudah enak di Twitter pindah ke Facebook, jarang sekali gitu. Kenapa? Karena Facebook memang di situ semuanya bisa. Nah, orang butuh sesuatu yang sifatnya nggak semuanya bisa, tapi butuh perbincangannya aja. Itu di Twitter gitu. Makanya meskipun tetap punya akun Facebook, tetap hidup akun Facebooknya, tapi Twitternya lebih cerewet daripada Facebooknya gitu. Nah, itulah sebabnya ketika ada pemilihan gubernur dan lain-lain, yang kelihatan betul bahwa Twitter bisa membantu itu hanya kota-kota tertentu. Mana? Hanya Jakarta dan Bandung. Jakarta dan Bandung. Di tempat lain, Twitter nggak ada gunanya. Ya, di Yogyakarta, di Jawa Tengah, Twitter tidak bisa membantu calon yang bagus untuk naik menjadi pemimpin. Hanya terjadi di Jakarta sama di Bandung gitu. Maka ketika kita kampanye di media sosial itu nggak boleh pilih-pilih, harus digunakan semuanya secara terintegrasi.
Twitter dipakai untuk perbincangannya, Facebook dipakai untuk jauh lebih dari itu, gitu. Berarti penggunanya sendiri dalam berbagai jenjang umur ya, Mas ya? Sosial media itu mensyaratkan umur. Facebook itu hanya 13 tahun yang boleh buka akun. Kan dibatasin pakai umur ya. Tapi selalu ada anak kecil yang dibikin orang tuanya. Tapi itu angkanya kecil. Kemudian Twitter itu juga syaratnya 13 tahun, tapi dia tidak menjadikan syarat mutlak karena tidak perlu ngisi kapan lahir. Makanya bebas saja. Tetapi dominasi pengguna media sosial itu ada di umur 24 tahun ke bawah. Oh, justru 24 tahun ke bawah. 60% pengguna media sosial itu 24 tahun ke bawah. Sisanya baru. Nah, saya ada di situ. Mas Lukman ada di 24 tahun Iya. ke bawah. Makanya Mas Lukman pengguna media sosial ya. Nah, Pak Adnan, Mas Lukman bilang nih kalau di kota besar justru berpengaruh tuh, bisa menaikkan menjadi trending topik ya kalau bahasanya media sosial untuk misalnya pemilihan kepala daerah dan lain-lain. Nah, apakah memang penggunaan media sosialnya KPK dimanfaatkan juga di Jakarta dan Bandung atau memang rata untuk semua kota memang diharapkan? Oh gini, ini kan namanya konsep konvergensi. Jadi menggunakan berbagai sarana untuk mencapai suatu target. Jadi karena tergantung kita akan membidik pasar yang mana, gitu. Kalau KPK kan bisa bicara nasional. Nah, jadi kalau kita bicara nasional, kita tinggal menurut saya mengambil topik-topik yang memang skalanya nasional. Gitu. Nah, kalau tadi bicara mengenai Bandung dan Jakarta, kita bisa lihat karena ternyata kebanyakan adalah usia muda, maka ada segmen khusus yang mesti kita touch, dan itu berbeda dengan sentuhan nasional, gitu. Nah, karena itulah maka perlunya backup akademisi, researcher untuk bagaimana kita mengintervensi diskusi-diskusi atau perbincangan di Twitter itu sehingga mengarah pada suatu target, gitu. KPK sendiri sekarang sedang buat studi di Jogja dan Solo, bagaimana kita bisa mengintervensi usia dini untuk menemukan kesadaran anti korupsi di level keluarga. Menurut akademisi, katanya intervensi paling efektif pada usia antara 4 sampai 9 tahun, gitu. Dan itu kita sedang lakukan dan belum selesai. Nah, untuk Twitter di bawah 24 tahun, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu di backup sama akademisi, gitu. Dan di mana-mana juga terjadi bahwa temuan di Amerika pasti beda dengan di Jakarta, ada di Bandung, gitu. Jadi harus sangat spesifik. Disinilah peranan akademisi bersini dengan KPK agar KPK bisa lebih efektif di dalam bekerja, gitu. Peranan pengamat juga tentunya ya Pak ya? Praktisi Ya, loh. Oh, praktisi untuk iya, pengamat dan praktisi untuk membantu KPK dalam merumuskan banyak hal terkait Karena gini, penggunaan media akademis sosial. itu banyak yang tertinggal di dunia media sosial. Teori mereka bagus, ya, pemahaman media mereka bagus, tapi mereka nggak kotor tangannya di Twitter, di Facebook, gitu. Makanya justru yang hebat-hebat di Facebook, di Twitter itu bukan akademisi, tapi orang-orang biasa, orang-orang yang memang hidupnya di situ, tapi kontribusinya kepada KPK malah banyak loh. Mas, Karena sebebas apa sih orang bisa menuduh atau membicarakan masalah-masalah korupsi ini? Nanti ada mungkin terkena apa? Ya enggak, kalau kita ngomongnya menganalisa, enggak. Enggak apa-apa, mengatakan bahwa PU itu ternyata kok nggak karuan aja ngurusin Pantura, ya emang nggak karuan, ya kan? Dan itu pasti ada korupsi, pasti. Karena kalau nggak ada korupsi, buat apa tiap tahun dibangun ulang? Ya kan? Kenapa nggak berpikir jangka panjang, bangun sekali bisa untuk 10 tahun? Selesai. Ya kenapa? Kalau itu banyak main, orang PU-nya main, ya kan? Terus mungkin, nggak tahu lah siapa lagi yang main di situ. Pemain jalan tol main gitu. Kan kalau banyak pihak yang terlibat, ya kalau ya? jalanan buruk, orang kan pilih jalan tol. Gitu kan? Jangan-jangan main, jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan Ya, main. perbincangannya akan seperti itu. Kita bebas berbincang seperti itu. Yang nggak boleh adalah kemudian kita menuduh. Menuduh misalnya, oh ini orang di PU yang namanya A, B, C, D, F, G, itu korupsi di situ. Nah, itu nggak boleh. Karena kita Itu sudah ada yang mengaturnya ya, pasal yang karena kita mengaturnya sudah nunjuk mengenai itu. orang. Ya, kita sudah nunjuk orang, itu nggak boleh. Kalau kamu sudah nunjuk orang, kamu harus bisa buktiin bahwa kamu benar. Beda dengan contoh apa? Mengambil apa yang ada di KPK. KPK sudah memutuskan bahwa oh orang ini ternyata
tersangka korupsi ini. Nah, kita bisa bilang, oh kamu koruptor ya? Boleh, nggak ada Karena masalah. sudah dikeluarkan Karena oleh sudah KPK. dideklar oleh lembaga yang berwenang. Iya. Tapi kalau kita tahu-tahu ngomong, oh, kamu korupsi, nggak bisa. Itu kita bisa dituntut pencemaran nama baik. Tapi sekarang publik udah tahu nih. Kenapa udah tahu? Karena sudah banyak orang yang ketangkap karena ngomong salah. Ya, sekarang mulai hati-hati nih. Asal tidak menunjuk orang dan kita menganalisa sesuatu, bebas kita. Bebas ya. Karena kalau enggak, nanti siapa yang ngomongin negara? Kan publik ini, contoh, publik itu berharap bahwa KPK itu bekerja jauh lebih hebat daripada sekarang. Ya, bukan berarti sekarang nggak hebat. Sekarang mungkin hebat, tapi publik membutuhkan yang lebih baik lagi. Kenapa? Pasti bersihkan tuh korupsi triliunan yang nggak kesentuh. Ya kan? Contoh tadi adalah Pantura tadi, PU tadi. Kenapa belum disentuh? Ya kan? Duitnya gede itu. Tiap tahun bisa berapa puluh triliun itu. Ya kan? Mas Lukman sama Pak Adnan, kita coba lihat ada grafis mengenai bagaimana orang membicarakan mengenai korupsi dan bahkan anti korupsi, bahkan juga KPK dalam 3 bulan terakhir ya. Ini data didapatkan dari analisa media monitoring KPK. Jadi ternyata ya cukup banyak juga di Facebook, juga di Twitter, setiap harinya mengisi timelinenya @kpk_RI. Apapun yang di tweet ataupun di share melalui Facebook oleh KPK RI, mereka cukup aktif untuk merespon ya. Nah, seperti ini kira-kira. Ke Pak Adnan dulu. Bagaimana Pak Adnan? Apakah ini artinya banyak pendukung KPK? Ya, artinya bahwa kita sudah menjadi topik perbincangan. Satu, kedua, belajar dari suksesnya Pak Jokowi kemarin, sebenarnya kan kita merencanakan pada saat hari anti korupsi nanti, kita sudah bisa bekerja sama dengan teman-teman yang expert mengenai Twitter untuk bisa mencapai titik pada tanggal 9 itu target tercapai. Jadi ada rekayasa komunikasi gitu. Saya nggak tahu sama bagian proses, tapi kita sudah berusaha menggunakan Twitter sebagai sarana untuk dalam rangka hari anti korupsi nanti diskusi mengenai korupsi klimaksnya pada tanggal itu. Tanggal gitu. 9 ya. Desember. Jadi ini makanya kita tadi kita menemukan akademisi maupun praktisi. Kenapa akademisi? Akademisi itu kalau kita bicara mengenai penelitian jangka panjang, mereka punya metodologi dan mereka punya ekspertis. Memang bukan untuk yang jangka pendek sifatnya, gitu. Kan kita tahu banyak orang ambil S2, S3 dan sebagainya. Mereka pasti perlu data, perlu bahan untuk membuat tesis. Nah, dalam konteks itulah maka perlu sinergi antara kampus dan KPK, gitu. Nah, karena kembali ke soal ini, kita tetap tadi saya katakan kalau belajar dari Pak Jokowi, rupanya dia menggunakan orang-orang tertentu yang mempunyai banyak follower sehingga akhirnya beliau menang. Nah, kita perlu bekerja sama dengan orang-orang seperti itu untuk bisa mendongkrak kesadaran publik. Nah, siapa mereka? Kita juga perlu dengar siapa. Saya nggak tahu. Konsepnya bagaimana ya, untuk gitu. perbincangan di media sosial. Iya, Mas Lukman, Pak Anand, kita akan kembali di segmen selanjutnya. Kita rehat sejenak, tetap di Bincang Kanal KPK, kanal pemberantasan korupsi. Ya, tetap di Bincang Kanal KPK, kanal pemberantasan korupsi, dan kita masih ngomongin soal media sosial dan pemberantasan korupsi bersama Mas Lukman dan juga Pak Adnan Pandupraja. Nah, sekarang saya mau ke Mas Lukman nih. Mas Lukman, akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan satu akun yang cukup fenomenal ya, akun yang followernya banyak sekali ya, tetapi saat ini bermasalah di salah satu lembaga penegak hukum. Mas Lukman, itu kenapa sih? Pandangannya bagaimana, Mas? Kan begini, itu sebenarnya akun tukang peras. Tukang peras ya Mas ya? Dari Mas Lukman katanya tukang peras akunnya. Dulu dia awalnya, udah saya sebut namanya Trio Macan. Ya. Dulu awalnya itu dia mengatakan sebagai akun pencerah. Memang betul, dia mencerahkan banyak orang dengan mengungkap korupsi-korupsi yang nggak diungkap oleh media mainstream. Dia berani, karena berlindung di balik anonimitas gitu ya. Akibatnya apa? Banyak orang percaya, dia follow banyak, ya followernya banyak banget. Cuman kemudian kelihatan kecenderungannya berubah. Apa? Ketika mulai terjadi pemilu, ya.
Dia udah mulai awalnya dukung Jokowi di Jakarta ya, kemudian berubah gitu. Perubahan ini yang kemudian dilihat orang, ini orang nggak konsisten gitu. Ternyata perubahan itu terkait sama dia dikasih uang apa enggak. Ya, dia kan sudah sempat meras Ahok segala macam, nggak jadi dukung Ahok akhirnya kan, tapi dukung yang lain gitu kan, karena sama Ahok dikasih uang gitu. Akibatnya followernya mulai tercerahkan nih. Wah, ini akun tadinya membuka banyak hal yang tidak bisa kita akses lewat media konvensional, kok sekarang kecenderungannya begitu. Nah, mulai terasa lah. Makanya tahun 2012 saya itu sudah mengatakan lewat di rekaman TV masih ada bahwa akun seperti ini nggak boleh dipercaya karena dia akan ikut arah angin. Angin apa? Angin siapa yang bayar? Mas Lukman udah pernah menyikapi? Ada di berita 1 TV itu ada 2012. Bahkan aku sebarluaskan lagi itu. Aku sudah katakan hati-hati dengan akun semacam ini. Dan akun semacam itu banyak. Modusnya adalah memperbanyak follower. Kemudian ketika followernya gede banget, dia berusaha memeras orang yang terpojok oleh informasi-informasi gitu. Pak Adnan, ternyata kan media sosial ini ada yang kalau pro terhadap KPK mungkin banyak mengkampanyekan. Nah, ini ada juga yang berpotensi seperti ini, Pak Adnan. Apakah ada akun-akun yang memang menjelekkan bahkan memfitnah KPK dan apa yang dilakukan oleh KPK, Pak? Kalau KPK itu seperti kita lihat sendiri ya, di sini itu ada ruang buat teman-teman media. Bahkan mereka bisa nginep di KPK. Bahkan ketika di balik itu ada titipan-titipan untuk menjatuhkan KPK, KPK nggak bisa buat apa-apa. Jadi kami begitu transparan, telanjang untuk dikapa-kapain sama orang. Berarti akun KPK RI membiarkan nanti yang lain mungkin ya Pak ya? Yang Justru itu yang menarik. Karena kita bekerja, berusaha untuk sesuai dengan tupoksi KPK, maka biarkan kelompok-kelompok yang memang masih berpikir jernih membela KPK. Ya kan perdebatan itu berjalan seperti apa adanya, alamiah saja, tidak usah dikayasa, yang penting kita bekerja sesuai dengan tugas kita. Berarti pernah memberikan klarifikasi Pak terhadap misalnya fitnah-fitnah di media sosial? Oh, secara aturan kita memang harus membuat sesuatu penjelasan ketika ada keraguan di publik gitu. Berarti pernah melakukannya melalui media sosial KPK ya Pak? Makanya tadi justru kita buat KPK sebenarnya, terkait posisi KPK kita serahkan kepada perkembangan diskusi di media dan kita tidak mau merekayasa agar KPK tambah cantik terus. Itu nggak benar juga. Pasti akan usaha untuk bayar-bayar kan, dan buat KPK tidak 1 sen pun uang untuk itu. Tapi kalau bicara mengenai bagaimana membangkitkan semangat anti korupsi, kesadaran itu yang perlu direkayasa. Tentu saja bukan konteksnya finansial. Strategi kampanyenya yang harus direkayasa ya. Bagaimana mengintervensi kata-kata apa yang menarik sehingga akhirnya kesadaran itu muncul. Seperti ketika Pak Jokowi merekayasa kemenangannya. Pak Adnan apa punya akun Twitter? Kebetulan enggak tuh. Semua pejabat KPK nggak punya ya Pak ya? Berarti di sini sekalian klarifikasi nih bahwa semua pejabat KPK tidak punya akun Twitter atau akun media sosial lainnya. Enggak. Termasuk ketua KPK karena ada yang ngaku jadi ketua KPK. Iya, karena begitu mudahnya di media sosial membuat akun ya Pak ya, mengatasnamakan orang lain. Berarti kenapa pertanyaannya? Pertama kita merasa bahwa makan waktu. Saya kebetulan generasi baby boomers. Nggak terlalu paham. Iya, beda sama saya generasi digital, Pak. Gitu. 24 ke bawah kalau Mas Nukman. 18 aku tepat. Jadi buang waktu, dan jangan lupa kami kan pembuat kebijakan. Kita memproduksi berita. Jadi kalau capek buat pikirin apa yang diomongkan hari ini, mendingan kita kerja bener aja deh. Biarkan tim komunikasinya mungkin gitu yang ya, berjalan. kita cukup menerima tiap minggu, tiap bulan dari teman-teman humas, bagaimana evaluasi Anda itu ya? Kita nggak mau capek hal yang detail. Berarti ini menegaskan bahwa secara peraturan internal memang tidak boleh mempunyai akun media sosial? Enggak. Kebetulan kami berlima itu kompak. Banyak hal kompak, sama semuanya. Termasuk yang ini. Termasuk yang ini, tidak punya akun media sosial kompak. Ya, bagusnya nanti supaya nggak dipelintir di media sosial. Itu bagus juga. Iya, banyak karena akun-akun palsu itu ya. Mas Nukman sama Pak Adnan, kita coba lihat kemarin mencoba meng-capture bahwa
Sukses story di media sosial kita itu adalah hashtag Save KPK ya waktu itu. Jadi ramai-ramai itu sempat menjadi trending topik. Mungkin nanti Mas Nukman bisa menginformasikan sampai seberapa hebohnya si Save KPK ini untuk beberapa kasus waktu itu yang menyerang KPK. Ada soal cicak buaya, ada soal kriminalisasi KPK ya Pak Adnan ya waktu itu. Bagaimana rakyat begitu luar biasa. Iya Mas Nukman, apa yang bisa ditangkap dari hashtag Save KPK ini? Begini, publik itu sampai hari ini masih mendukung KPK tanpa ragu, ya. Makanya muncul kayak gini-gini. Makanya setiap KPK itu dipojokkan, yang membela pertama kali bukan orang lain, Pak, bukan KPK malah. Siapa? Publik. Bahkan dulu sampai orang-orang media sosial itu bukan hanya cuitan di Twitter, turun di depan itu membentuk pagar manusia kan, kumpul turun, Pak. Jadi membela KPK itu akhirnya bukan hanya online, tapi juga sampai fisik pertaruhannya. Gitu. Dan itu orang-orang serius. Ya, meskipun nggak banyak, tapi itu representasi dari kegiatan yang terjadi di dunia digital. Turun di situ. Nah, sampai hari ini pun masih seperti itu. Nah, kalau ada yang menjelek-jelekan, ada yang kemudian meragukan, nggak apa-apa, diterima aja. Itu juga publik kita. Ya, contoh tadi ngomong Pantura, kenapa KPK turun tangan Pantura sih? Padahal itu duitnya gede triliunan tuh. Ya kan, KPK harus tahu itu. Jadi yang namanya dashboard itu bukan hanya mentionnya banyak, tapi kita harus tahu. Oh ini sebenarnya ada yang penting nih buat KPK, kasih kepemimpinannya supaya perhatian itu fokus juga ke sana gitu. Ya. Itu. Nah apalagi banyak, ya banyak. Pemanfaatan followernya KPK yang sampai 1 juta itu mungkin Mas? Ini itu menunjukkan bahwa publik butuh informasi dari sumber terpercaya. Harus bagaimana KPK menyikapinya? KPK gini, KPK tetap aja setiap informasi yang resmi keluarin lewat Twitter. Pak Adnan, sekarang kita tiba di akhir perbincangan ya. Tadi kan Mas Nukman bilang, ini sampai saat ini tuh yang dukung KPK luar biasa. Apapun yang terjadi ke KPK, Pak Adnan nggak usah repot-repot nih. Banyak masyarakat yang mendukung. Masih sampai hari ini. Masih sampai hari ini. Semoga mudah-mudahan terus. Jangan dicederai. Jangan dicederai ya. Nah, harapannya sendiri Mas Pak Adnan kepada masyarakat untuk pemanfaatan media sosial ini seperti apa? Sebenarnya kalau seperti itu positioningnya, maka bagaimana KPK bisa melakukan intervensi media sosial di satu wilayah, misalnya kayak Riau, 3 gubernur ketangkap KPK. Kan berarti ada something wrong. Nah, bagaimana KPK bisa menggunakan medsos di Riau sehingga tumbuhlah semangat anti korupsi di sana. Kalau hanya Jakarta dan Bandung, mungkin sudah seperti itu. Bagaimana bisa masuk ke Riau? Itu pertanyaannya. Bagaimana masuk ke Medan? Nah itu, karena belajar dari Arab Spring ya, gejolak di Timur Tengah. Itu sebenarnya ternyata karena Twitter. Nah jadi itu, sampai gejolaknya begitu sampai sekarang nggak selesai. Nah maka sebenarnya KPK juga bisa menggunakan itu untuk bisa merekayasa medsos di satu kota, satu provinsi yang korupsinya menggila-gilaan, gitu. Gimana caranya? Kita perlu dukungan, gitu. Berarti perlu banyak belajar lagi seperti tadi akademisi dan praktisi ya. Itu Tangerang sebenarnya contoh bagus tuh. Tangerang tuh bagaimana publik di Tangerang itu berusaha supaya yang atut ya, itu nge-trending terus di Twitter. Lawannya lewat situ, karena publiknya di Tangerang udah sebel semua. Sebel ya. Makanya begitu ditangkap sama KPK, wah bahagia minta ampun tuh. Jadi begitu ditangkap itu, percakapan di Tangerang, di Twitter, itu kelihatan kayaknya hidupnya bahagia gitu. Bersyukur atas tertangkapnya ya. Ya Mas Nukman terakhir, gimana Mas Nukman bisa mengajak masyarakat Indonesia untuk cerdas menggunakan akun media sosialnya untuk anti korupsi mungkin Mas? Gini, publik itu harus tahu yang namanya korupsi itu apa sih. Ya sekarang ini kan banyak yang nggak tahu korupsi. Aku juga nggak tahu korupsi. Ya kalau versiku korupsi adalah menggunakan uang negara untuk kepentingan diri sendiri. Simple begitu. Itu benar apa? Aku nggak tahu. Tapi yang kalau pemahaman seperti itu akhirnya aku tuh kalau ngomong anti korupsi nggak ngomong, jangan anti korupsi, jangan korupsi dong, nggak, itu kan goblok banget gitu kan. Jadi misalnya membahas Pantura itu adalah cara kita ngomong korupsi, menunjukkan kepada publik bahwa ini kok ada pemborosan di sebuah tempat yang harusnya nggak boros gitu kan. Terus contoh lain misalnya Bu Susi ngomong bahwa dari sekian banyak kapalnya TNI AL cuma sedikit yang bisa jalan. Itu kenapa?
gitu kan? Bisa aja dibawa ke arah sana. Gitu. Jadi perpanjangan anti korupsi itu nggak cuma, jangan korupsi, nggak ngajak-ngajak, kalau jangan korupsi itu kampungan, gitu. Tidak sekedar kata korupsinya Jangan, yang justru keluar esensinya adalah kita memperjuangkan sesuatu yang ujungnya adalah korupsinya diredam. Gitu. Save KPK itu jangan diulang untuk misalnya bikin lagi, yuk jangan korupsi, nggak benar, nggak ada gunanya. Karena Save KPK itu muncul oleh semangat membela KPK. Tapi kalau kita orang diajak, yuk nge-tweet jangan korupsi, nggak ada gunanya. Mending suasana batinnya anti korupsi itu diterapkan dalam perbincangan sehari-hari, gitu. Ya, itu quote terakhir dari Mas Nukman. Bagaimana perbincangan terakhir memang aku mau mati. perbincangan anti korupsi itu hadir justru dari hati nurani. Ya, terima kasih Mas Nukman yang masih 24 tahun ke bawah. Terima kasih juga Pak Adnan Pandu Praja yang sudah mengisi perbincangan kita di kanal KPK, kanal pemberantasan korupsi pada hari ini. Kita akan bertemu lagi di perbincangan selanjutnya. Tetap saksikan tayangan kami di website kpk.go.id/kanal KPK dan jangan lupa follow Twitter di @kanal_KPK.